Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, mari kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, sejauh mana dampak kehidupan kita bagi sesama kita Bapak Ibu. Dan kalau kita mau tahu sejauh mana, tentu pribadi kita pun akan merasakan ya. Akan ada hal-hal baru yang merupakan janji kita yang kita lakukan dalam hidup ini yang akan juga menjadi dampak bagi orang lain. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11, Bapak Ibu dapat membaca setiap perikop. Lembaga Alkitab memberikan judul-judul dalam Roma pasal 11. Namun saya akan membacakan bagi kita semua Roma pasal 11 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pelajari kitab Roma ini berisi tentang kasih karunia Allah baik kepada bangsa Israel dan juga kepada Israel rohani, yaitu kita semua ya. Karena kita bukan Israel secara lahiriah, tapi Israel secara rohani. Puji Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ada di antara kita Bapak Ibu yang kadang-kadang juga memiliki pertanyaan tentang kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat orang lain yang mungkin dalam kehidupannya orang itu terus melakukan kejahatan, bahkan kadang-kadang mungkin menolak kebaikan Tuhan dan terus-terus melakukan yang tidak benar atau kejahatan, dan bahkan orang tersebut menolak Tuhan. Nah, kadang kita berpikir sudah tidak mungkin dia bisa bertobat, sudah tidak mungkin bisa diselamatkan. Nah, belajar tentang kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Keselamatan itu adalah hal yang gratis yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kehidupan kita, pikiran kita, hati kita mungkin terselimuti dengan kata, ya mungkin memang orangnya sudah seperti itu, tidak mungkin lagi diselamatkan. Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah itu sangat mungkin. Sebab kehidupan setiap kita, bahkan kehidupan orang yang mungkin kita lihat belum percaya, ada di dalam tangan Tuhan. Detik kehidupan terakhir mereka lah yang menentukan. Nah, oleh karena itu kita juga tidak layak untuk menjadi iri hati Bapak Ibu ya. Saya yang sudah beriman, percaya kepada Tuhan sekian puluh tahun. Tapi kenapa Tuhan bisa menyelamatkan orang yang satu hari sebelum meninggal percaya kepada Tuhan? Semua itu adalah hak Tuhan, kedaulatan Tuhan sendiri. Bukan kita yang mengatur, kita tunduk kepada kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan kita pribadi lepas pribadi. Dan di dalam firman Tuhan yang kita lihat Roma pasal 11 ayat 26 tadi mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah ya, kasih karunianya itu lebih besar dari kegagalan manusia. Sekali lagi kita harus ingat bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari kegagalan seorang manusia. Kita akan merenungkan juga Bapak Ibu di dalam kitab Roma ini satu kalimat yang luar biasa dari Rasul Paulus ya. Di ayat 26 dengan kata, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan demikian maka seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, pertanyaan bagi kita seperti pertanyaan pembukaan tadi. Bagaimana mungkin, bukankah orang Israel menolak Mesias? Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Yang belum tahu mungkin terus mendalami firman Tuhan. Bangsa Israel menolak ya Mesias. Kenapa Yesus disalibkan? Karena juga sebagian orang Israel yang menolak tentang dirinya adalah Mesias. Mereka tidak mengakui bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Nah, separuh atau sebagian atau orang Israel tidak seluruhnya percaya atau menerima pribadi Yesus itu sebagai Mesias. Mereka menolak dia. Nah, apakah janji dalam ayat 26 ini tentang masa depan, berbicara tentang masa yang belum kita tapaki, atau
ada maksud yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari secara bersama-sama ayat tersebut. Yang kita perlu perhatikan ya di ayat ini ada konteksnya. Konteksnya adalah tentang penolakan bangsa Israel dan juga rencana Allah di ayat 26. Nah, dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa sebagian besar orang Israel itu sudah menolak Mesias, yaitu Yesus Kristus. Namun penolakan itu dikatakan dalam Roma pasal 11 ini tidak membuat Allah membatalkan janjinya. Justru Allah memakai penolakan Israel sebagai jalan untuk keselamatan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan. Ya kita ya, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Ya, mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kita orang non-Yahudi. Tapi percaya akan Yesus Kristus, menerima kasih karunia, menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Roma 11 ayat 11 dikatakan ya, bahwa mereka tersandung supaya mereka jatuh. Enggak Bapak Ibu Saudara, di ayat 11 dikatakan ya, justru oleh pelanggaran mereka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan punya maksud di sana. Selain memang karya keselamatan itu bagi semua manusia yang diciptakan Allah, Tuhan kenapa ketika mereka jatuh, bangsa Israel tersandung, Tuhan dengan cara itu Tuhan membuka keselamatan bagi bangsa lain. Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu melihat dan merasa cemburu akan apa yang dilakukan oleh Allah. Karena rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal Bapak Ibu Saudara ya. Hanya kadang kita yang sesuai logika merasa keselamatan itu gagal. Dan juga kadang tidak sesuai dengan pemikiran sesama kita, logika kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai penolakan bangsa Israel untuk mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan Tuhan juga bisa memakai penderitaan, bisa memakai kebodohan manusia. Dan juga melakukan banyak hal untuk keselamatan, untuk tujuan kekekalan dan hidup kekal yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat tersebut juga menuliskan, mengajarkan kepada kita seluruh Israel akan diselamatkan ya di ayat 26 tadi. Kalimat ini seringkali juga menjadi bahan penelitian dalam diskusi teologis. Nah, ada beberapa penafsiran ya, namun dua yang paling umum diantaranya. Yang pertama yaitu secara rohani Israel itu adalah umat pilihan Allah sendiri, umat pilihan yang sejati. Nah, ini menekankan bahwa seluruh Israel adalah orang yang percaya. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, artinya Israel secara umum Bapak Ibu Saudara ya. Baik orang Israel secara lahiriah maupun kita non-Israel, non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan. Umat Israel dikatakan umat pilihan yang sejati. Kita adalah Israel rohani yang juga turut diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Roma 9 ayat 6 dikatakan sebab tidak semua yang berasal dari Israel adalah Israel, artinya Israel yang disebut Israel adalah Israel rohani, orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dan bagian yang kedua, kajian tentang secara teologis yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Secara harafiah Israel itu secara etnis atau secara keturunan ya, bahwa suatu sejarah juga mencatat dan mengajarkan ya akan terjadi pertobatan massal bagi bangsa Israel pada akhirnya nanti. Akan ada pertobatan secara menyeluruh pada akhir zaman. Ini adalah janji firman Tuhan bahwa bangsa Israel itu tidak akan terus-menerus menolak, tapi mereka akan bertobat kembali, percaya kepada Tuhan, menerima Mesias sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa setiap orang Israel itu akan diselamatkan, tetapi mereka akan bertobat pada masanya nanti. Ya, dan kembali percaya kepada Kristus. Dan di sini Bapak Ibu di ayat yang sama ya, Paulus kemudian juga mengutip nubuatan dari Nabi Yesaya, dikatakan dari Sion akan datang penebus,
Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub ayat 26 tadi. Nah, ini mengingatkan bahwa Mesias yaitu Yesus Kristus akan datang bukan hanya sebagai hakim, tetapi sebagai penebus yang membawa pemulihan total dan pengampunan total bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu dengan pelajaran firman Tuhan ini? Aplikasinya bagi kita perlu merenungkan bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Janji Allah itu akan tergenapi. Ya, Allah tetap setia kepada bangsa Israel meskipun mereka memberontak. Allah juga tetap setia kepada setiap pribadi yang mungkin belum membuka hati kepada Tuhan. Dan Tuhan akan juga mengetuk pintu hati mereka untuk mereka dapat bertobat. Ya, dalam 2 Timotius 2:13 di sana dikatakan, sekalipun kita tidak setia, tetap setia. Artinya Tuhan setia menanti kita sampai kapan orang tersebut menerima juru selamat. Oleh karena itu perlu doa-doa dari kita Bapak Ibu Saudara agar bangsa Indonesia ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang terbuka percaya kepada Mesias yaitu Yesus Kristus. Dan bagian berikut dalam bagian aplikasi yang kita harus renungkan, ya mari Bapak Ibu jangan kita cepat menyerah terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terus berserah kepada Tuhan sebab Tuhan yang memiliki kehidupan, Tuhan juga yang akan melakukan Roh Kudus itu akan menggerakkan hati setiap orang untuk menuju kepada pertobatan yang sejati. Dan kita percaya bahwa Allah lah yang maha kuasa memegang kehidupan setiap orang. Oleh karena itu mari kita berdoa terus, layani terus, kasihi terus jiwa-jiwa yang terhilang Bapak Ibu Saudara ya. Kita berdiri bagi bangsa Indonesia ini supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Mungkin ada keluarga kita yang sudah percaya tapi hidup di luar kebenaran. Mereka pun harus terus didoakan, dilayani. Dan yang berikut yang kita perlu renungkan dalam kehidupan kita, mari bangkitkan kerinduan akan kedatangan Kristus. Dengan kerinduan yang semacam ini Bapak Ibu akan membuat kita juga tidak cenderung untuk hidup dalam menyakitkan hati Tuhan atau hidup dalam dosa ya. Karena kita akan terus mengasihi Tuhan, mengendalikan kehidupan kita yang kadang-kadang membuat kita lari dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kutipan firman Tuhan tadi dari Sion akan datang penebus menunjuk kepada masa depan. Ya, kita sebagai gereja Tuhan harus hidup dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali menjemput kita dan menempatkan kita ke tempatnya yang terindah. Dunia ini tidak kekal, tapi janji Allah itu adalah kekal bagi kita. Oleh karena itu janji Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan kasih karunia itu Tuhan anugerahkan bagi semua kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita tidak menjadi kecewa mengalami apapun dalam dunia ini, terus menaruh pengharapan kita kepada Sang Mesias yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang memberikan kita keselamatan kekal. Percaya terus sampai akhir hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menyaksikan kesaksian, pertolongan Tuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32742 0088. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar kembali mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang Allah berikan secara cuma-cuma bagi kami Tuhan. Dan janji keselamatan yang Engkau berikan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau terus penuh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Tolong kami agar kami terus hidup di dalam iman percaya kami. Dan juga mendoakan orang-orang lain yang belum percaya kepadamu supaya keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berbahagialah keluarga GPD LCD Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila keluarga GPD LCD Magelang memakan hasil jerih payah, keluarga GPD LCD Magelang berbahagialah dan baiklah keadaan keluarga GPD LCD Magelang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.